Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Balkis Alia dengan NIM 40122111178 dari kelas Metode Penelitian dan Penulisan Hukum kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Pak Sintong Aryon Hutapea SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe penelitian yang dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama penelitian hukum eksploratif, penelitian hukum eksploratory. Terus yang kedua tipe penelitian hukum deskriptif, dan yang ketiga tipe penelitian eksplanato. Lalu saya juga akan menjelaskan apa aja sih yang membedakan penelitian hukum pada jenjang sarjana skripsi, magister, tesis, dan yang terakhir doktoral disertasi. Baik, penelitian hukum memiliki berbagai pendekatan yang digunakan untuk menganalisis fenomena hukum, baik itu peraturan, keputusan pengadilan, maupun penerapan hukum dalam masyarakat. Dalam kajian hukum, penelitian biasanya dibedakan menjadi beberapa tipe, yang masing-masing memiliki tujuan dan metode yang berbeda-beda. 3 tipe utama dalam penelitian hukum adalah penelitian hukum eksploratory, yang kedua penelitian hukum deskriptif, dan yang terakhir penelitian hukum explanatory. Jadi saya akan menjelaskan tentang 3 penelitian tersebut secara detail satu persatu. Yang pertama ada penelitian hukum eksploratory. Penelitian hukum eksploratory bertujuan untuk menggali atau menemukan hal-hal baru dalam suatu area hukum yang belum banyak dikaji dan mendapat perhatian yang cukup. Penelitian jenis ini sangat berguna dalam situasi di mana hukum belum jelas atau belum teratur, serta ketika terdapat ketidakpastian dalam penerapan hukum atau interpretasi peraturan. Lalu ada tujuan dari penelitian hukum eksploratory adalah ada 3. Yang pertama, mencari dan menggali berbagai isu hukum yang belum atau jarang dibahas. Yang kedua, mengidentifikasi fenomena atau permasalahan hukum yang membutuhkan penelitian lebih lanjut. Yang ketiga, menyusun kerangka pemahaman baru terkait masalah hukum yang muncul. Lalu terdapat metode yang digunakan dalam penelitian hukum eksploratory. Ada 2 metode. Yang pertama, menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam lagi. Terus yang kedua, seringkali mengandalkan studi pustaka, wawancara, atau diskusi dengan praktisi hukum untuk menggali lebih jauh aspek yang belum dikaji. Contoh kasus dari penelitian hukum eksploratory adalah penelitian tentang penerapan hukum terhadap teknologi baru seperti penggunaan dan kecerdasan buatan atau AI dalam bidang hukum yang belum ada regulasi yang jelas. Lalu penelitian yang kedua ada penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif berfokus pada pemaparan atau gambaran secara sistematis tentang suatu fenomena hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan secara rinci atau bagaimana hukum diterapkan atau bagaimana aturan hukum berjalan dalam suatu situasi atau konteks tertentu. Terus terdapat tujuan dari penelitian hukum deskriptif ini ada 3. Yang pertama, menyajikan fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan secara lengkap. Yang kedua, menggambarkan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik pola atau fenomena hukum yang terjadi dalam sistem hukum.
Lalu metode yang digunakan dalam penelitian hukum deskriptif ada dua. Yang pertama, menggunakan metode deskriptif yang dapat mencakup pengumpulan data secara langsung atau observasi, wawancara, atau studi kasus. Yang kedua, tidak berfokus pada mencari sebab akibat, melainkan hanya menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Lalu, contoh kasus dari penelitian deskriptif adalah penelitian ini tentang penerapan sistem peradilan pidana di Indonesia serta menggambarkan bagaimana proses peradilan dijalankan dari awal sampai akhir serta bagaimana hukum ditetapkan pada berbagai kasus. Terus yang terakhir, yang ketiga, ada penelitian hukum eksplanatori. Penelitian hukum eksplanatori bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara fenomena hukum tertentu dengan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi. Penelitian ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mengapa dan bagaimana suatu peraturan hukum atau kebijakan diberlakukan serta dampaknya terhadap masyarakat. Tujuan dari penelitian eksploratory adalah Tujuan dari penelitian hukum eksplanatori ada tiga, yaitu menjelaskan hubungan sebab akibat dalam hukum, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan suatu aturan hukum, yang ketiga menggali penyebab terjadinya fenomena hukum yang tertentu dan dampaknya. Lalu ada metode dari penelitian eksplanatori yang ada dua, yaitu penelitian ini cenderung menggunakan metode kuantitatif atau campuran dengan analisis statistik dengan pengujian hipotesis. Yang kedua, menggunakan data empiris untuk menggali hubungan antara variabel yang ada. Contoh kasus dari penelitian ini adalah penelitian tentang pengaruh perubahan kebijakan hukum terhadap tingkat kejahatan suatu negara yang menjelaskan bagaimana kebijakan yang baru mempengaruhi perilaku kriminal masyarakat. Adapun perbedaan antara tiga tipe penelitian hukum ini adalah tujuan. Penelitian hukum eksploratory bertujuan untuk menemukan hal-hal baru dan belum banyak diketahui. Sementara penelitian hukum deskriptif lebih bertujuan untuk menggambarkan fenomena hukum yang ada. Di sisi lain, penelitian hukum eksplanatori berfokus pada menjelaskan hubungan sebab akibat dan faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena hukum. Lalu ada perbedaan metode. Penelitian eksploratory menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplorasi, deskriptif, menggunakan untuk menggambarkan fenomena, dan explanatory seringkali menggunakan pendekatan kuantitatif dan menguji hubungan antar variabel. Lalu pada penggunaan data, penelitian hukum eksploratory mungkin lebih mengandalkan data primer yang diperoleh melalui wawancara atau observasi langsung terhadap situasi yang belum banyak dikaji. Penelitian deskriptif di sisi lain lebih banyak mengandalkan data yang ada untuk menggambarkan fenomena hukum. Sementara penelitian explanatory lebih berfokus pada data yang memungkinkan untuk uji hubungan sebab akibat. Kesimpulannya, ketiga tipe penelitian ini memiliki tujuan dan metode yang berbeda. Namun, semuanya sama-sama penting dalam mengembangkan ilmu hukum. Penelitian hukum eksploratory dapat membuka jalan untuk menemukan masalah baru dalam dunia hukum. Penelitian hukum deskriptif memberikan gambaran faktual tentang penerapan hukum yang ada. Dan penelitian hukum explanatory membantu menjelaskan hubungan antara peraturan hukum dan fenomena sosial lainnya, tergantung pada tujuan dan konteks kegunaan yang berbeda dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum. Lalu saya akan menjelaskan tentang apa yang membedakan penelitian hukum pada jenjang sarjana skripsi, magister tesis, dan doktoral disertasi. Penelitian yang dilakukan pada jenjang pendidikan sarjana skripsi, magister tesis, dan doktoral disertasi memiliki perbedaan yang sangat mendasar dalam
tujuan, ruang lingkup, kedalaman analisis, serta metodologi yang digunakan. Meskipun ketiganya bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menyumbangkan pemahaman tentang masalah hukum, perbedaan utama terletak pada tingkat kompleksitas, kontribusi terhadap ilmu hukum, dan kajian yang dilakukan. Berikut adalah penjelasan secara panjang tentang apa yang membedakan penelitian hukum pada ketiga jenjang pendidikan tersebut. Yang pertama ada penelitian hukum pada jenjang sarjana atau skripsi. Pada jenjang sarjana, penelitian hukum umumnya berfokus pada pengenalan dasar-dasar penelitian ilmiah upaya untuk mengembangkan keterampilan analisis dan interpretasi hukum. Penelitian ini di tingkat sarjana cenderung lebih terarah pada pengkajian masalah hukum yang sudah ada atau telah dikenal luas, dengan fokus pada penerapan teori-teori hukum yang sudah dimapan. Oleh karena itu, skripsi pada jenjang sarjana bisa tidak terlalu memerlukan eksplorasi konsep-konsep hukum yang terlalu rumit atau pengembangan teori baru. Ciri-ciri penelitian hukum pada jenjang sarjana adalah skripsi. Penelitian skripsi bertujuan untuk menunjukkan bahwa manusia mampu melakukan penelitian secara sistematis, menggunakan metode yang tepat, dan menghasilkan analisis yang masuk akal terkait permasalahannya. Penelitian ini lebih cenderung untuk menggambarkan dan menjelaskan atau mendeskripsikan fenomena hukum tertentu yang menganalisis penerapan hukum lainnya. Pada umumnya, penelitian skripsi lebih fokus pada analisis tertentu dan penerapan teori hukum dan dalam praktik. Teori atau literatur yang digunakan pun lebih mengandalkan karya ilmiah yang sudah ada tanpa perlu mengembangkan teori baru atau menemukan hal-hal yang sangat inovatif. Contoh tema skripsi adalah studi komparatif tentang peraturan hukum waris di Indonesia dan negara Malaysia. Yang kedua ada penelitian pada jenjang magister tesis. Penelitian hukum pada jenjang magister S2 lebih mengarah pada pengembangan wawasan dan dalam mengenai masalah hukum yang lebih kompleks dan membutuhkan pendekatan analisis yang lebih tajam. Pendekatan tesis bertujuan untuk menunjukkan bahwa manusia magister mampu melakukan penelitian yang lebih mendalam, mengembangkan kajian teoritis dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pemahaman atau pengembangan ilmu hukum. Penelitian tesis bertujuan untuk mengkaji permasalahan hukum yang lebih kompleks dengan menggunakan analisis yang lebih mendalam dan berbasis pada teori-teori hukum yang lebih variatif. Tesis juga bertujuan untuk mengembangkan pemahaman tentang suatu fenomena hukum yang lebih luas dan memberikan solusi terhadap masalah hukum yang rumit. Tesis magister seringkali memerlukan pemahaman mendalam tentang teori hukum, baik dari sisi doktrinal maupun praktis. Penelitian ini juga lebih fokus pada kajian yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan reformasi di masa depan. Contoh tema tesis adalah peranan hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara perusahaan dan masyarakat di Indonesia. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada penelitian hukum pada jenjang doktoral disertasi. Penelitian hukum pada jenjang doktoral S3 adalah tingkat penelitian yang paling tinggi dan kompleks. Disertasi doktoral bertujuan untuk menghasilkan karya-karya ilmiah yang benar-benar baru baik dalam hal teori maupun aplikasi hukum. Penelitian ini tidak memperdalam pemahaman terhadap permasalahan hukum, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan hukum itu sendiri melalui penemuan teori baru atau perubahan paradigma hukum yang substansial. Tujuan utama disertasi doktoral adalah untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan teori hukum dalam pemahaman yang lebih dalam mengenai topik yang diteliti. Disertasi juga harus mengatasi masalah hukum yang belum terpecahkan atau menawarkan perspektif baru yang belum pernah dibahas sebelumnya dalam literatur hukum. Penelitian doktoral berfokus pada eksplorasi ini masalah hukum yang lebih fundamental dan lebih baik secara teoritis maupun praktis, dan lebih seringkali melibatkan pertanyaan-pertanyaan tentang bersifat dasar tentang struktur hukum, tujuan hukum, atau hubungan hukum dengan aspek sosial dan politik. Kontribusi penelitian doktoral diharapkan dapat memperkenalkan teori atau pandangan baru yang mendalam, mengubah secara pandang terhadap suatu aspek hukum, dan menawarkan solusi hukum yang bisa diterapkan secara global. Disertasi diharapkan mampu mengisi kekosongan teori dalam hukum dan menjadi referensi utama bagi pengembangan ilmu di masa depan.
Contoh dari tema disertasi adalah rekonstruksi paradigma hukum lingkungan berkelanjutan dalam kerangka pembangunan ekonomi global. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan dapat diterima. Terima kasih semuanya.